Modul 3. Pendekatan World Language. Kegiatan belajar 1. Pengertian World Language. Apakah World Language itu? Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kata World Language ini dapat diartikan dengan bahasa utuh. World Language bersifat integratif, artinya pengenalan bahasa dan keaksaraan dikembangkan secara terpadu dengan bidang pengembangan lainnya, seperti matematika, sains, dan studi sosial. Pengembangan bahasa tidak dibatasi hanya pada saat kegiatan membaca saja, tetapi dalam membaca ini kita bisa memilih buku-buku yang berkaitan dengan berbagai bidang pengembangan. Immersion, mencelupkan anak dalam lingkungan yang kaya akan bacaan. Lingkungan yang kaya akan bahasa adalah sebuah lingkungan yang dikondisikan sedemikian rupa agar penuh dengan keaksaraan. 2. Demonstration, anak belajar melalui contoh. Guru dan teman sebaya adalah model bagi anak dalam berlatih membaca, menulis, berbicara, dan menyimak. Jika ada kata yang tidak dimengerti oleh anak, maka secara langsung anak akan bertanya apa arti dari kata tersebut. 3. Expectation, anak diharapkan bekerja dan belajar sesuai dengan level perkembangan yang sesuai dengan dirinya. Guru dan orang tua hendaknya memberikan buku sesuai dengan usia anak. 4. Responsibility, anak bertanggung jawab untuk berbagi dalam belajar. Penataan dan pengelolaan kelas adalah bukan semata-mata tanggung jawab guru, tetapi anak ikut andil di dalamnya. 5. Employment, anak secara aktif terlibat di dalam pembelajaran yang bertujuan. Di dalam kelas, anak dengan bimbingan guru membaca buku cerita, menyimak cerita rakyat dan fabel, bermain boneka tangan, dan membuat pertunjukan dramatik sederhana untuk memperluas kosakata anak. 6. Approximation, anak mendapatkan kebebasan untuk memperkirakan dan menguji coba serta senantiasa didukung dan dihargai seluruh usahanya. 7. Feedback atau respon, anak menerima umpan balik yang positif dan spesifik dari guru dan teman sebayanya. Umpan balik bisa berupa tepuk tangan, memberi lambang bintang, atau perkataan positif untuk mempertahankan semangat belajar anak. Kegiatan belajar 2, implementasi World Language di kelas anak usia dini. A. Penataan kelas World Language. Kelas World Language adalah kelas yang sibuk karena dipenuhi banyak buku-buku dan kegiatan yang penuh keaksaraan. Anak terlibat dalam pembelajaran yang berhubungan dengan kegiatan seperti menyemangati anak untuk banyak berbicara, saling bertukar pikiran, dan bekerja sama. Kelas World Language adalah kelas yang dipenuhi banyak benda-benda cetakan seperti surat kabar, buku-buku dengan beragam jenis. Oleh karena itu kita harus pandai menatanya. B. Kegiatan pembelajaran di kelas World Language. Menurut Ratman 1991, ada 8 jenis aktivitas bahasa yang menjadi ciri khas kelas World Language. 1. Reading alone atau membaca dengan suara keras. 2. Journal writing atau menulis jurnal. 3. Silent writing, kegiatan membaca. 4. Shared reading atau berbagi hasil bacaan. 5. Guided reading atau membaca terbimbing. 6. Guided writing
writing atau menulis terbimbing. 7. Independent reading atau membaca bebas. 8. Independent reading atau menulis bebas. Selanjutnya, aktivitas lainnya yang dapat juga dikembangkan untuk meningkatkan kemampuan bahasa di kelas Hollanguage adalah kegiatan 1. Bermain boneka tangan dan boneka jari. 2. Bermain flip-flop block. 3. Membuat diorama. 4. Bermain karakter dengan piring kertas. C. Peranan pembelajaran di kelas Hollanguage. Merencanakan pembelajaran berbasis Hollanguage dimulai dari membutuhkan teman terlebih dahulu. Mengapa perlu tema? Karena tema merupakan payung untuk mengintegrasikan semua disiplin pembelajaran seperti matematika, bahasa, sains dengan eksplorasi terhadap berbagai macam konsep seperti rumah, kebun, sekolah, mobil, dan sebagainya. Langkah-langkah dalam menyusun pembelajaran tematik di kelas Hollanguage adalah sebagai berikut. 1. Tentukan tujuan pembelajaran dari tema yang dipilih. 2. Kaitkan penjabaran tentang tema dengan disiplin pembelajaran seperti matematika, sains, dan bahasa. 3. Kembangkan penjabaran tema ke dalam kegiatan pembelajaran yang lebih spesifik di setiap sentra. Setelah menjalankan pembelajaran tematik selama 1 hari atau setelah pembelajaran dengan satu tema selesai, guru dan perlu melakukan evaluasi terhadap proses kegiatan pembelajaran. Kita bisa melakukan tanya jawab terhadap perasaan anak ketika belajar, kesulitan yang dihadapi saat melakukan kegiatan, pekerjaan yang dilakukan oleh anak dengan bantuan dan mandiri. Modul 4. Perkembangan menyimak anak. Kegiatan belajar 1. Perkembangan menyimak. Kemampuan menyimak merupakan kemampuan anak untuk dapat menghayati lingkungan sekitarnya dan mendengar pendapat orang lain dengan indera pendengaran. Kemampuan menyimak sebagai salah satu keterampilan berbahasa reseptif melibatkan beberapa faktor sebagai berikut. 1. Acuity, yaitu kesadaran akan adanya suara yang diterima oleh telinga. 2. Auditory discrimination, yaitu kemampuan membedakan persamaan dan perbedaan suara atau bunyi. 3. Auditing, yaitu suatu proses yang di dalamnya terdapat asosiasi antara arti dengan pesan yang diungkapkan. Brumley 1992 menjelaskan beberapa jenis faktor yang berpengaruh terhadap kemampuan menyimak anak, yaitu 1. Faktor menyimak, 2. Faktor situasi, dan 3. Faktor pembicara. Tahapan perkembangan Milestone dan Reflex tentang kemampuan anak dalam mendengarkan. Jalongo 2007. 1. Infant 0-1 tahun mulai mengeluarkan suara-suara bergumam. Bayi tidak bereaksi terhadap suara. 2. 1-2 tahun mengenal namanya sendiri. Bayi tidak menanggapi kata-kata sederhana. 3. Usia 3-4 tahun mengingat permainan jari. 4. 5-6 tahun dapat mengenali warna dan bentuk dasar. Pengertian, fungsi, dan tujuan menyimak. A. Menyimak sebagai ragam bahasa lisan. Yang termasuk ragam bahasa lisan adalah menyimak dan berbicara
membaca dan menulis. Sebelum kita mengetahui apa itu menyimak, terlebih dahulu kita perlu membedakan 3 istilah yang sering orang menyamakan maknanya, tapi istilah tersebut adalah mendengar, mendengarkan, dan menyimak. Mendengarkan dilakukan dengan tidak sengaja dan tanpa tujuan. Mendengarkan dilakukan dengan sengaja, penuh kesadaran dan bertujuan. Menyimak yaitu kegiatan mendengarkan secara aktif dan kreatif untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan, serta memahami makna komunikasi yang disampaikan secara lisan. B. Fungsi menyimak. Menurut pendapat Sabarti tahun 1992 dan Tarigan tahun 2005, fungsi menyimak bagi anak antara lain: 1. Menjadi dasar belajar bahasa baik, bahasa pertama maupun bahasa kedua. 2. Menjadi dasar pengembangan kemampuan bahasa tulis, membaca, dan menulis. 3. Menunjang keterampilan berbahasa lainnya. 4. Memperlancar komunikasi lisan. 5. Menambah informasi dan pengetahuan. C. Tujuan menyimak. Tujuan menyimak bagi anak yaitu: 1. Untuk belajar, 2. Untuk mengapresiasi, 3. Untuk menghibur diri, 4. Untuk memecahkan masalah yang dihadapi.